Komunikasi pastoral dalam lingkungan. Salah satu aspek yang paling maju dalam dunia modern ini adalah peran komunikasi yang mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk salah satunya agama, yang menyebabkan lahirnya suatu peradaban baru. Perkembangan dunia pada umumnya mempengaruhi perkembangan gereja, karena pada hakikatnya gereja berada di tengah dunia. Komunikasi merupakan suatu kenyataan hidup manusia, karena hal itu adalah realitas umum dan bagian yang esensi dalam kehidupan manusia. Dalam era Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965, dikeluarkan suatu dokumen untuk pertama kalinya, yaitu tentang komunikasi sosial. Ada banyak refleksi teologis tentang komunikasi, khususnya pada tahun 1990-an. Gereja mulai menempatkan komunikasi sebagai pusat dalam refleksi teologis, seperti membuka gagasan baru yang menemukan bahwa komunikasi masuk dalam pusat permenungan teologis, sehingga komunikasi menjadi suatu prinsip teologis. Dalam pengertian teologi dilihat dari sudut pandang dimensi komunikatif, yang dilihat bahwa komunikasi sebagai kenyataan kehidupan dan esensi dari kehidupan. Dari pandangan yang demikian muncul istilah teologi komunikasi. Kehadiran teologi komunikasi yang memiliki dimensi praksis, yaitu komunikasi pastoral. Karena tindakan itu berhubungan dengan pelayanan nyata terhadap umat Allah, seperti katekese, khotbah, perayaan liturgi, dan lain-lain. Semua itu adalah tindakan atau perbuatan komunikasi pastoral. Maka hal inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Definisi pastoral. Pastoral berasal dari kata pastor atau gembala, dan segala sesuatunya dikaitkan dengan berbagai sarana pelayanan, metode, hierarki, serta kandungan komunikasi yang dibutuhkan seorang gembala agar dapat berkomunikasi dengan orang yang dilayaninya, serta memelihara kawanannya untuk menghantar kawanannya agar bisa bertemu Allah dalam Yesus Kristus atau untuk mendengar sabdanya. Setelah membahas mengenai komunikasi dan definisi pastoral, maka sebenarnya komunikasi pastoral adalah kegiatan pelayanan yang sungguh konkret sesuai dengan situasi umat setempat. Komunikasi pastoral merupakan salah satu bidang yang penting dalam karya pastoral. Bukan hanya alat semata atau metode saja, tetapi komunikasi pastoral adalah sebuah dimensi baru dan mentalitas baru dalam karya pelayanan pastoral. Maka, komunikasi pastoral sebagai bagian esensial dalam seluruh pelayanan karya pastoral, karena komunikasi pastoral merupakan bagian hakiki dari kehidupan. Komunikasi pastoral dalam dokumen gereja. Sejarah Gereja Katolik, peranan komunikasi bukanlah hal yang baru. Para pakar komunikasi pastoral mengatakan bahwa dalam seluruh hidupnya Yesus adalah komunikator yang utama, disusul oleh Petrus dan Paulus serta para rasul serta para pengganti mereka, dan sampai di abad ini gereja sudah banyak menerbitkan berbagai dokumen komunikasi dari tahun 1900-an. Nah, diantaranya sebagai berikut. Vigilanti Cura, dokumen tentang perfilman yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 tahun 1936. Dalam dokumen tersebut, gereja melihat secara positif peranan komunikasi sosial. Yang kedua, ensiklik Miranda Prorsus, Paus Pius ke-12 tahun 1956. Dalam dokumen ini, Paus Pius ke-12 mengangkat beberapa kenyataan tentang tanggung jawab para imam di dunia komunikasi sosial serta efeknya, seperti peranan perfilman, radio, dan televisi. Yang ketiga, Aetatis Novae. Dokumen ini menekankan mendasar komunikasi dalam arti budaya manusia.
Pastoral Care dan Komunikasi Evangelisasi, di mana dalam dokumen ini menegaskan bahwa komunikasi adalah bagian gereja yang tak terpisahkan dari pelayanan gereja, karena pelayanan itu sendiri berkomunikasi. Yang keempat, Intermirifica. Pada tahun 1963 adalah dekrit yang kedua yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua. Dengan hadirnya dokumen ini muncullah Biro Permanen di bawah Kepausan untuk Komunikasi Sosial. Yang ketiga, ensiklik Communio et Progressio pada tahun 1971 oleh Paus Paulus ke-7. Dokumen ini adalah nota pastoral dan intermirifica yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dekrit intermirifica. Manfaat komunikasi pastoral. Komunikasi pastoral bukanlah hanya sekadar metode, barang, atau benda pelengkap dalam karya pastoral. Namun, ada 3 manfaat dalam komunikasi pastoral. Yang pertama ialah meningkatkan keterampilan komunikasi pastoral dengan melibatkan banyak orang. Yang kedua, melatih komunikasi pastoral bagi umat melalui media sosial. Dan yang ketiga, mengenal dan mengetahui kegiatan dari luar paroki melalui komunikasi pastoral dari berbagai media-media yang ada dalam komunikasi pastoral. Langkah-langkah praktis dalam melakukan komunikasi pastoral. Yang pertama ialah hadir ketika orang lain membutuhkan kita. Yang kedua, bersaksi tentang nilai-nilai yang Yesus sampaikan dalam berkomunikasi dengan siapa saja. Yang ketiga, membawa orang ke dalam persekutuan dan komunikasi untuk menjadi ragi bagi masyarakat. Yang keempat, membawa nyawa bagi orang lain atau umat dalam kasih dan pelayanan yang tanpa pamrih. Dan yang kelima, membawa orang untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan mereka, seperti apa arti makna hidup, mengambil pilihan hidup, dan menemukan keyakinan iman mereka tentang Allah. Yang selanjutnya, menjadi mitra komunikasi dengan orang lain, dan yang terakhir, berdialog dengan budaya dan agama lain melalui media komunikasi pastoral. Media komunikasi dalam pelayanan gereja sangat penting untuk membantu kelancaran penyampaian informasi tentang pelayanan gereja dan mengetahui perkembangan aktivitas gereja. Ada beberapa media dalam komunikasi pastoral. Yang pertama itu ialah warta jemaat, yang dimana warta jemaat ini ialah komunikasi gereja melalui tulisan atau yang dikenal sebagai menjemaat, yang berisi tentang kegiatan-kegiatan gereja yang juga merupakan majalah bulanan dalam setiap gereja. Kedua ialah media elektronik, yang dimana media elektronik ini digunakan untuk menjadi pelengkap peribadatan seperti sound system, LCD proyektor, komputer, laptop, dan juga alat-alat musik lainnya. Yang ketiga ialah media sosial. Media sosial adalah jejaringan sosial yang dihubungkan dengan dunia internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, website, dan banyak lainnya. Melalui media ini, gereja mengkomunikasikan seperti artikel, khotbah, laporan pelayanan, dan juga dokumentasi pelayanan, dan dinikmati dan diketahui oleh banyak orang dan orang percaya di seluruh dunia. Yang selanjutnya itu ialah persekutuan-persekutuan. Ibadah-ibadah di luar gereja adalah permuritan sebagai media komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan iman dan mengenal yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima ialah kegiatan sosial. Kegiatan sosial atau kemanusiaan menjadi media komunikasi ke arah luar untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus kepada masyarakat di luar gereja, yaitu masyarakat sosial. Selanjutnya itu adalah seminar dan pelatihan. Seminar dan pelatihan juga bertujuan untuk memberdayakan potensi dan karunia jemaat dan akhirnya berguna dalam pelayanan Kristus. Seminar dan pelatihan adalah juga salah satu cara mengkomunikasikan Injil kepada masyarakat luar. Terakhir ialah liturgis. Bagi umat Katolik, pelayanan liturgis adalah mengkomunikasikan sakramen-sakramen termasuk sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus yang dimana umat mengalami tubuh dan darah Kristus secara realistis dan bukan sekedar simbolis. Sementara untuk kalangan Pentakosta atau Protestan,
Liturgis dapat membawa realitas pengalaman kehadiran Tuhan dalam jemaat. Bahkan pujian dan penyembahan membawa realitas kehadiran Tuhan dan keintiman selama proses ibadah.